tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai salah seorang mbak-mbak ya, atau sudah ibu-ibu yang sudah terciduk dan dia dibongkar oleh orang Islam sendiri ya. Karena apa? Dia selama ini mengaku bahwa dia seorang mu'alaf. Dia tadinya Kristen, dia tadinya pengikut Kristus, tetapi dia menemukan hidayah dan masuk ke agama Islam. Dan tentu saja sudah ribuan bahkan jutaan orang telah dia tipu. Dan tentu juga dia sudah dibantu oleh yayasan tertentu pastinya. Dan akhirnya terbongkar kedoknya dan ya seperti biasa hanya mengucapkan maaf ya. Jadi teman-teman sekalian, makanya hati-hati kepada para mu'alaf. Jangan bangga ketika ada orang masuk ke agama Islam. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang Islam sejak lahir dan mereka sedang kesusahan dari segi ekonomi. Dan akhirnya mereka menipu banyak orang dengan berkata, saya seorang mu'alaf. Seperti apa kisahnya ini teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja untuk cek videonya berikut ini. Tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Oke, teman-teman sekalian, itulah kisahnya dan juga perkataan maafnya di media sosial karena disuruh oleh seorang ustadz ya, atau seorang apologet daripada Muslim, dan akhirnya dia menyampaikan perkataan maafnya di media sosial sambil menangis ya. Teman-teman, tentu saja banyak hal ya yang kita bisa mengambil pelajaran dari sini, bahwa untuk melakukan kejahatan penipuan apalagi dari segi agama teman-teman sekalian, itu hal yang tidak terpuji. Maka kita berhati-hati dengan mereka. Banyak di luar sana yang terus mengaku-ngaku sebagai pendeta, mengaku sebagai misionaris, mengaku sebagai aktivis gereja, mereka mengaku sebagai pastor, suster, bahkan sekolah di biarawati, sekolah di Vatikan Roma. Kan banyak sekali di luar sana yang kita dengar dan kita saksikan di media sosial. Oleh karenanya berhati-hatilah terhadap mereka. Di dalam firman Tuhan teman-teman sekalian, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-44, firman Tuhan katakan begini kepada kita. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Maka ketika Anda mengaku sebagai seorang mu'alaf, padahal Anda seorang Muslim sejak lahir, ya, dan Anda mengaku sebagai seorang mu'alaf untuk menjelekkan agama Kristen, menghina Tuhan Yesus Kristus, menghina para pendeta, menghina Rasul Paulus, menghina para nabi, dan menghina ajaran Tritunggal, ajaran inti dalam kekristenan. Anda seorang pendusta. Dan itu yang Anda lakukan. Dan apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai saat ini.
Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat videonya tadi, itu sangat kasihan. Ternyata ini bukan anak-anak, tapi ini adalah orang dewasa. Inilah seorang ibu. Apakah mungkin tidak sanggup untuk biayai anaknya, biayai keluarganya, sampai harus berdusta? Tapi saya tidak heran, karena banyak ustadz yang mengajarkan dusta. Seperti Ustadz Agustan, Ustadz Abdul Somad gitu ya. Ustadz siapa lagi? Ustadz Tante Kainama gitu ya, Tante Kainama. Kemudian Ustadz Nandar ya. Banyak ya ustadz-ustadz yang lain yang kita melihat bahwa penuh dengan dusta. Mereka mengolok-olok kekristenan, mereka menjelaskan secara salah tentang kekristenan. Mereka baca Alkitab dan mereka berdusta di dalamnya dengan menyeleweng. Mereka memberikan tafsiran mereka sendiri terhadap Alkitab. Maka tidak heran jika ada umat Islam, muslimah seperti ibu-ibu ini melakukan dusta, ya, dan memberikan kesaksian yang palsu. Dia bukan mu'alaf, tetapi dia adalah mu'alaf buatan, ya, mu'alaf settingan, atau mu'alaf yang cari makan, ya. Itu pada umumnya, teman-teman sekalian. Maka berhati-hatilah, karena Alkitab telah menerangkan kepada kita bahwa Bapa, ya, di atas segala dusta adalah iblis. Karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, berhati-hatilah, sebab akan muncul lagi. Muncul dan terus muncul orang-orang seperti ibu ini. Maka saran saya bagi teman-teman saya muslim, berhati-hatilah, jangan bangga ketika ada orang yang memeluk agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka sah menjadi seorang Islam. Dan kerjaan mereka adalah menghujat kekristenan, menista kekristenan, menghina agama lamanya. Anda hati-hati dengan orang-orang tersebut, karena bisa jadi mereka hanya mencari cuan, mereka hanya mencari duit untuk mencukupi kebutuhan mereka hari lepas hari. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, biar video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.